Hari ini masyarakat di 8 kabupaten kota di Lampung serentak akan melaksanakan pencoblosan pemilihan kepala daerah. Cegah angka golput pada pilkada karena kendala KTP, hari ini kantor Disduk Capil Bandar Lampung tetap buka melayani pembuatan KTP bagi warga. Pemerintah telah menetapkan hari ini, Rabu 9 Desember 2020 sebagai hari libur nasional karena adanya pelaksanaan pilkada serentak. Namun hal itu tidak berlaku bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung. Hari Rabu ini, kantor Disduk Capil Bandar Lampung tetap buka melayani pembuatan KTP. Kantor Disduk Capil tetap buka mulai dari pagi hingga pukul 11.30 siang. Petugas melayani seluruh pelayanan berkas kependudukan, baik perekaman hingga pencetakan KTP. Tetap bukanya kantor Disduk Capil ini untuk mendukung mensukseskan pilkada dan meminimalisir angka golput terkait kendala KTP. Sampai di tanggal 9, kami pun tetap buka sampai di jam setengah 12, karena jam 12 KTP itulah yang digunakan untuk mencoblos. Di tanggal 9 Desember itu, rekam langsung kita berikan, langsung jadi, rekam langsung jadi, rekam langsung jadi. Mudah-mudahan apa yang kami rencanakan ini, dengan catatan tidak ada halangan secara teknis, mudah-mudahan kalau dia mengenai internet dan sebagainya, di Kementerian Dirjen Disduk Capil dijamin oleh Pak Dirjen, insya Allah semuanya standby. Sesuai peraturan KPU Bandar Lampung, bagi warga yang namanya tidak masuk di daftar pilih tetap atau DPT, maka tetap bisa menyalurkan hak suara politiknya di TPS dengan menggunakan KTP. Jadwal warga pemilih di TPS menggunakan KTP ditetapkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Dana bantuan sosial sangat rawan diselewengkan dan dikorupsi. Hal tersebut terbukti dari ditangkapnya Menteri Sosial Juliari Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu. Untuk menghindari kasus serupa di tingkat bawah, tim sapu bersih pungutan liar atau Saber Pungli Tulang Bawang kian meningkatkan penyuluhan kepada para kepala desa di wilayah ini. Penyuluhan dilaksanakan di Balai Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang dengan melibatkan 11 kepala desa dan perangkat desa lain. Menurut pihak tim Saber Pungli, kegiatan penyuluhan itu akan rutin dilakukan guna mengingatkan para perangkat desa agar tidak main-main dengan dana bantuan sosial dari pemerintah, khususnya di masa pandemi. Para aparat desa rentan melakukan penyimpangan dana desa dan bantuan sosial lainnya karena dana langsung dikirim ke rekening mereka dan terkadang minim pengawasan. Yang saya sampaikan di materi tadi, intinya seluruh penyelenggara pemerintah negara ini, mobil khusus di Tulang Bawang, harus sudah melakukan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Jangan memberatkan masyarakat, intinya itu. Kita sebagai aparatur ini mengurus masyarakat, nah oleh sebab itu layanilah masyarakat itu sampai pada tingkat kepuasan yang sempurna. Jadi jangan dihambat, jangan disusah-susahkan, intinya. Selain dari kejaksaan, penyuluhan juga diikuti pihak kepolisian Tulang Bawang dan instansi terkait. Tim Saber Pungli pun mengingatkan bahwa akan menindak tegas aparat desa yang melakukan korupsi dana sosial. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Bahasa Lampung merupakan salah satu bahasa yang unik karena memiliki aksara sendiri. Hal itu pun diakui secara nasional maupun internasional. Maka sudah selayaknya kita bangga akan bahasa daerah Lampung dan sebagai anak muda harus menjaga serta melestarikannya. Tapi junjungan, acara halal bihalal.
Anggupai ketipun. Hal itu pula yang dibahas dalam pelatihan bagi tenaga pendidik bahasa Lampung oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung Selasa siang. Para peserta yang hadir merupakan para pendidik bahasa Lampung, mulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Menurut Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Lampung, Ratna Dewi, ke depan akan dibuat Balai Bahasa Lampung yang akan menjadi sarana mempertahankan aksara, sastra, dan bahasa Lampung itu sendiri. Untuk pengembangan aksara Lampung yang mana ini kan Provinsi Lampung, kita harus mengutamakan bahasa daerah kita nih. Ke depan lebih biar bahasa Lampung kita lebih menerapkan bahasa kita, dan kita juga mempunyai rencana untuk membentuk Balai Bahasa Lampung. Untuk sementara kita masih Sekretariat Bahasa Lampung dari 2011 ya. Ke depan kita akan membahas masalah Balai Bahasa Lampung. Melalui kegiatan itu pula, para tenaga pendidik bahasa Lampung diharapkan bisa memberikan semangat serta edukasi yang baik kepada para anak didiknya. Selain itu juga menjadi jembatan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya melestarikan bahasa Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Terima kasih, Tahaguna Langsung saya berkenan hadir dengan semoga nanti